Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kebaikan untuk kita semua. Terutama kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim, seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang diri kita dengan tujuan supaya kita bisa mengatur, kita bisa memanage apa yang ada pada diri kita, sebagaimana tema yang sudah disampaikan. Insyaallah tema khutbah Jumat kita hari ini adalah karakter dasar manusia. Yang perlu kita ingat jamaah sekalian adalah bahwa semua manusia tanpa kecuali memiliki dasar, memiliki karakter dasar yang oleh karenanya kita wajib mengetahuinya. Yang mengetahui jelas berbeda dengan yang tidak mengetahui karakternya. Yang mengetahui karakternya, memahami dengan baik, maka insya Allah dia akan bisa membawa dirinya. Dan yang tidak memahami karakter dirinya, maka ia tidak akan bisa membawa dirinya. Di dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat 19, 20, 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang karakter dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter dasar yang disebutkan oleh Allah namanya adalah halu'a.
Halu'a itu jemaah sekalian berasal dari kalimat hala'a. Hala'a itu secara bahasa maknanya adalah gelisah, kemudian gampang panik, susah untuk bersabar, dan lebih mengedepankan egois. Itu sifat dasar hala'a. Kalau kemudian disebutkan dalam Al-Quranul Karim dengan kalimat halu'a, ini berarti menandakan bahwa karakter dasar manusia itu cenderung tidak stabil, sangat tidak stabil emosinya. Lihat kalimatnya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki karakter dasar halu'a. Halu'a itu adalah karakter yang tidak stabil yang dimiliki, yang Allah tanamkan kepada manusia. Kapan itu terjadi? Ayat yang berikutnya adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika manusia ditimpa dengan hal yang tidak mengenakkan, maka dia akan cepat mengeluh, akan cepat putus asa, gampang tidak stabil. Bahkan saking mudahnya tidak stabil itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu dengan ketidaksabaran ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakkan, itu sampai kepada taraf sifat karakter lakanut. Apa itu sifat lakanut? Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yang disebut dengan sifat karakter lakanut itu adalah walladhi ya'uddu al-masaiba wa yansa ni'am. Seorang hanya menghitung-hitung musibah atau sesuatu yang tidak enak yang menimpa pada dirinya. Dengannya maka dia banyak melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu lebih ingat musibah yang dirasa enggak enak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara mudah untuk memahami adalah nikmat yang sudah Allah berikan dalam kurun waktu panjang. Ada yang 40, 50, 60 sampai 70 tahun. Taruhlah dalam satu bulan itu 30 hari, banyak sudah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian ada satu hari yang mendapatkan hal yang tidak mengenakkan, maka yang ia ingat adalah yang gak enak, lalu melupakan yang enak-enak itu, melupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saking paniknya, saking tidak stabilnya emosi ketika dia mendapatkan musibah, sampai tahap menghilangkan dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat hanya enggak enaknya. Kemudian yang kedua, wa idza massahul khairu manu'a. Begitu pula ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, ia juga lupa. Apa bentuk lupanya? Pelit, kikir, tidak peduli dengan dirinya mungkin, dengan keluarganya mungkin, dengan kerabatnya mungkin, dengan orang sekitarnya mungkin, bahkan bisa pelit terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang karena saking tidak stabilnya dengan mendapatkan nikmat justru kikir, tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat yang ada adalah hanya dirinya sendiri, maka orang yang seperti ini akan susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, karena dia melupakan nikmat itu datangnya dari Allah dan menisbatkan keberhasilan yang ia capai adalah hasil jeripayah dirinya sendiri, maka hal yang seperti ini sekali lagi akan susah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ending dari kehidupan mereka ini pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru wa ma kanu sabiqin. Lihatlah bagaimana Qarun, Fir'aun, Haman, tokoh sentral di zamannya, telah Allah utus kepada mereka, yaitu Musa, untuk mengingatkan bahwa kekuasaan yang ia dapatkan itu sebenarnya adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekayaan yang didapatkan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang ia capai hingga saat ini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa respon mereka? Fastakbaru, mereka lupa. Akhirnya muncul rasa kesombongan, dan para ulama menyebutkan jamaah sekalian, orang yang sombong itu susah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang jatuh kepada dosa maksiat karena hawa nafsu. Makanya iblis itu ketika mendapatkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Menolaknya kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Apa bentuk kesombongannya? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam? Perintah sujud adalah bagian daripada ujian iblis, kira-kira ketika dia mendapatkan perintah mau menjalankan atau tidak. Lantas muncul kesombongannya, saya lebih baik daripada dia. Adam mulia, iblis merasa dirinya mulia. Iblis mengklaim bahwasanya Adam meskipun mulia, tetapi tidak lebih mulia daripada saya. Makanya Adam disebut dengan Al-Mafdul. Al-Mafdul itu mulia, tapi iblis merasa lebih mulia daripada yang mulia. Ada orang yang merasa mulia, tapi ingat, di atasnya ada yang lebih mulia. Segala yang mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya adalah yang paling baik, paling mulia, bahkan Nabi kala, itu adalah Dajjal. Itu adalah kadzab. Kalau ada orang yang merasa dirinya paling baik, paling suci, ingat, di atasnya ada yang lebih baik daripada kita. Maka oleh karena itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uraian di atas ada poin penting yang harus kita sama-sama pahami, bahwa ayat tersebut adalah merupakan kritikan sifat egois pada diri setiap manusia. Dalam hal ini adalah kita sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena kelemahan iman yang dimiliki. Jadi jamaah sekalian, ketidakstabilan itu disebabkan karena tidak stabilnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala ketidakstabilan emosi itu disebabkan karena ketidakstabilan keimanan, maka kita membutuhkan solusi yang tepat dan jitu, yaitu kita sangat membutuhkan solusi spiritualitas kita harus ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan. Ketika seseorang tidak tenang, tidak nyaman, itu berarti dia sedang panik, bisa menunjukkan sedang stres, sedang banyak masalah dan sebagainya, sehingga sepak terjangnya tidak sesuai dengan role yang diharapkan. Kenapa? Karena ketidaktenangan. Bagaimana solusinya? Insya Allah di khutbah kedua kita akan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di khutbah pertama, khatib menyampaikan sebagaimana dasar yang telah disampaikan, bahwasanya ketidakseimbangan emosi kita dalam kehidupan ini faktor
faktor paling utamanya adalah karena tidak seimbangnya, tidak stabilnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat membutuhkan ketenangan untuk supaya kita bisa menstabilkan emosi kita. Dasar yang paling utama itu adalah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang yang beriman punya iman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Hati orang beriman akan senantiasa tenang, nyaman, stabil dengan apa? Bizikrillah. Allah hanya menyampaikannya dengan satu cara, bizikrillah, hanya dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Lalu kemudian Allah ingatkan, tegaskan lagi, ala, ketahuilah, bizikrillah, hanya dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Bagaimana prakteknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan salat. Dengan salat. Salat, fungsi yang paling utama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah sembahan yang hak disembah kecuali aku, sang pencipta, Rabbus samawati wal ard, yang memberikan segala-galanya buat manusia. Lalu kemudian Allah turunkan syariatnya berupa apa? Fa'budni, karena aku sudah memberikan semuanya, maka tinggal kewajiban kalian wahai makhlukku untuk beribadah hanya kepadaku. Kemudian di antara bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah wa aqimis salat. Di antara bentuk ibadah sebagai satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tegakkanlah salat. Ingat jamaah sekalian, Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, tidak sekedar melaksanakan saja, karena kalimat yang digunakan adalah wa aqimis salat, melaksanakan, menegakkan, menjalankan semua makna yang terkandung pada kalimat aqimis salat. Berarti dalam salat itu harus betul-betul ditegakkan di dalamnya sesuai dengan syarat ketentuan. Bukan seperti salat yang dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu salatnya disyaratkan dalam Al-Quran adalah wa ya'tunas salat. Mereka salat hanya sekedar gugur kewajiban. Mohon maaf, di antara bentuk gugur kewajiban contohnya adalah kalau Jumatan tidur, ngantuk, itu nggak ada syariatnya. Syariatnya adalah serius, fokus, ingat, bukan untuk tidur Jumatan itu. Kalau alasannya adalah capek, penat, bukankah rezeki Allah sudah berikan? Mana perbandingannya antara syukur dan kufur itu, gimana ceritanya? Bagaimana kita bisa menyeimbangi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah kalau dikumpulkan nggak sampai 5 jam, selebihnya untuk apa? Coba bayangkan jamaah sekalian, gimana hati ini bisa tenang kalau ibadah sholat merupakan bagian daripada interaksi kita langsung kepada Allah. Seperti itu bagaimana Allah berikan ketenangan. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar supaya Allah turunkan ketenangan adalah senantiasa membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di surat Az-Zariyat ayat yang ke-55. Terus berikan peringatan. Karena peringatan itu pasti Allah sampaikan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kalau ada orang mukmin dikasih nasihat, dikasih peringatan, kok nggak manfaat baginya, berarti ada sesuatu yang mengganjal, yang menamengi antara dia dengan peringatan tersebut.
Karena Allah sudah menyatakan itu. Adz-Dzariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang mukmin. Yang tidak bisa mendapatkan peringatan itu adalah orang kafir. Karena hatinya tertutup kekafiran itu. Tapi bagi orang mukmin sedikit banyaknya pasti akan dapat. Apa bentuk peringatan yang terbaik? Allah jelaskan di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Peringatan yang terbaik adalah datangnya dari Al-Qur'anul Karim. Maka kaedahnya kalau orang membaca Al-Quran hakikatnya adalah dalam rangka untuk mengingat Allah. Apa yang diingat oleh Allah? Hukum-hukumnya. Bukankah seorang membaca Al-Quran harus paham? Ma'udzubillah, kalau hingga saat ini kita belum bisa baca Al-Quran, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Tempat majelis ilmu untuk belajar Al-Quran tersebar di mana-mana. Kok nggak tergerak hati kita? Kenapa? Ada apa? Kalau orang jauh dari Al-Quran, mana mungkin kehidupannya bisa stabil? Yang dekat angan Al-Quran saja ujiannya semakin kuat, apalagi yang nggak dekat. Mari jamaah sekalian baca Al-Quran sebelum meninggal. Jangan sampai nggak belajar Al-Quran. Jangan sampai nggak paham surat Al-Fatihah. Jangan sampai nggak paham juz 30 yang sering kita dengar, sering kita baca. Jangan sampai tidak. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan ketenangan adalah hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu disebutkan oleh para ulama termasuk majelis zikir. Makanya Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian mentadaburinya, mempelajarinya, kecuali akan turun padanya ketenangan. Masya Allah, kalau ada orang muslim, orang mukmin di majelis ilmu kok nggak tenang, itu berarti ada masalah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari itu. Kemudian berikutnya adalah banyak doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah tawakal. Itu adalah panduan kita ya, agar supaya kita tidak lepas daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakalnya tinggi, insya Allah sebanding dengan takwanya, Allah akan berikan segala kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah bahwa pada diri kita sudah tertanam sifat halu'a yang menunjukkan ketidakstabilan emosi, dapat baik pelit, dapat yang tidak baik gerutu. Untuk menstabilkan itu kita perlu meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hadirkan ketenangan. Di antaranya adalah tadi salat, jangan sampai enggak salat. Laki-laki salatnya di masjid bukan di rumah. Kemudian baca Al-Qur'an, penuhi majelis taklim, penuhi undangan-undangan belajar baca Al-Qur'an. Kemudian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mudah-mudahan kehidupan kita akan dibantu, ditolong oleh Allah, diarahkan kepada terbaik, surga menuju ke arahnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita dihusnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidin fi kulli makan wa zaman.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأطعم جائعهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم تقبل شهداءهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.